Satu, tarik. Dua, tarik. Tiga, panjang. Empat, panjang. Lima. Push. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh teman-teman pemirsa pecinta otomotif. Mobil khusus untuk hari ini yaitu penikmat dua tak Eric King. Yang akan saya bahas di sini adalah perihal knalpot. Pada motor dua tak, knalpot itu sangat vital. Bahkan bisa dikatakan sebagai komponen paling utama di dalam performa motor dua tak. Pada era dibuatnya dua tak, kala itu para engineer menciptakan mesin dua tak dengan cukup banyak silinder dengan jumlah piston yang banyak agar tercapai cc yang besar. Tapi mereka belum berfokus kepada masalah knalpot. Kemudian dua tak dinyatakan tidak sukses di kala awal pertama kali karena motor tidak mampu mengeluarkan power yang bagus. Namun setelah dikaji ulang, ada dua orang kalau dalam sejarahnya yang mencoba mengembangkan teknologi dua tak itu dan bermain di motor X-house-nya, di knalpotnya. Dan mereka berhasil menemukan formula bahwa dua tak itu vital banget masalah knalpot atau X-house. Akhirnya dipolalah X-house itu dengan sisi gembung di bagian tengah dan kecil di bagian ujung. Jadi kalau dulu semua motor itu knalpotnya cuman pipa doang kayak gini keluar, ya kan, di era awalannya. Nah, pada motor dua tak kalau cuma pipa berlubang saja itu tidak akan jadi performa, boros, tidak bertenaga. Nah, kemudian ada yang mulai memikirkan kembali, ditemukanlah bahwa dibutuhkan lambung yang besar pada X-house pada motor dua tak. Maka terbentuklah istilah X-house tipe udang, shrimp, di mana di bagian tengahnya di sini lebih besar gembungannya dan di belakang lebih kecil. Nah, teman-teman melihat pada tipe knalpot Eric King ini, kalian pikir ini ukurannya gede semua ke belakang? Tidak. Ini hanya bentuk luarnya saja gede, tetapi besar dari ujung sini kecil, membesar di sini. Di sini belum ada sekat, ya. Belum ada sekat. Di sini mulai ada sekat, sekat satu. Kemudian ada sekat 2. Nah, jadi bisa dikatakan dari sini sampai sini ini gembungan besar. Dari sini lubangnya ukurannya segini, sepipa ini, sampai di sini membesar, dek, di sekat ini dia diperkecil, ya, diperkecil. Kemudian pakai sarangan, dari sarangan ini dia disekat lagi di sini. Lalu di ujung belakangnya diperkecil lagi. Selain untuk meredam suara yang berlebihan, juga akan jadi energi tersendiri di mana pada motor dua tak akan terjadi dekompresi balik dari knalpot itu sendiri. Jadi sisa gas bakar yang terbawa ke knalpot, ya, itu akan ada tekanan balik ke sini dan itu akan menjadi daya kompresi tersendiri. Kompresi knalpot istilah gampangnya dalam dunia pembelajaran umum, ya, bukan di dunia spesifikasi school engineer. Kalau bahasa pelatihan di bengkel biasanya dulu guru saya menyampaikan kayak gitu. Ada kompresi knalpot. Ini nggak ada di buku engineer, nggak ada. Itu bahasa bengkel lah, ya, bahasa seorang mekanik mengajari muridnya. Nah, lalu apa sih maksud dari obrolan ini atau dari tema hari ini? Yaitu adalah ini ada satu unit motor Eric King yang sudah kita belah mesin, ganti setang, ganti laker, ya. Kemudian pistonnya baru, buringnya baru, original, bahkan membrannya baru, original, karburatornya baru, original. Untuk pengapian masih mengandalkan bawaan motor, dalam arti tidak diganti baru. Yang saya ganti busi. Nah, di sini businya Daytona Taperate. Ini busi bagus sebenarnya, tapi busi ini sudah bermasalah. Jadi keramiknya ini sudah bocor atau sudah kemasukan bahan bakar, sehingga resistornya tidak mampu menahan kebocoran di sini. Makanya busi ini kadang-kadang suka nembak. Jadi kalau lepas gas panjang ini bisa nembak, dar gitu, karena ada masalah dia. Ini sebenarnya nggak rusak. Ini dipanggang aja di kompor, nanti sembuh. Tetapi kalau settingnya ada kelebihan bensin, dia akan kambuh lagi. Jadi saya ganti dengan busi
NGK yang tipe basah ya, itu. Nah, Anda bisa beranalogi sendiri dari video ini bahwa ini motor berarti udah standar dong. Bisa dikatakan udah standar pabrik. Buringnya baru ori, membra baru ori, karburator baru ori, stang seker apa. Kalau stang sama laker itu kan masalah di suara ya. Jadi ke performa ada ngaruh, tapi nggak sesignifikan piston dan buring. Kayak gitu. Membran pasti, karburator pasti. Masalah performa ngaruh. Lalu knalpotnya ini standar. Ini adalah knalpot standar pabrik ya, knalpot standar pabrik gel. Kita akan tes nih gimana rasanya knalpot standar ini. Nanti kita akan ukur banding knalpot yang standar sama knalpot yang custom. Nah, customnya di mana? Nanti ditunggu aja. Oke, kita akan bunyikan motor ini. Nah, tentu suaranya standar banget. Udah kita rakit ya, standarnya gimana ya, saya setting segitu. Kita harus tes dasarnya dulu ya. Nah, kita coba nih. Air King karakter ya, ada suara etak gitu karakter. Cuma kalau suaranya parah banget ya itu masalah. Kalau ini standar. Nah, dalam pengetesan motor Air King ini pada umumnya teman-teman di perbengkelan itu intinya ngebut gitu kan. Ini kebanyakan Erik yang ngebut. Padahal nggak juga. Ada loh Erik yang pengen buat santai, enak, harian gitu, boncengan sama bini, sama pacar atau sama gerakan, tapi nyaman. Nah, ini kita jalan kayak gini, kalau terjadi dedet berarti nggak nyaman, ada setting yang nggak pas gitu teman-teman. Ini saya jalan paling 20, nggak sampai 15 lah kalau di speedo ya. Nah, gigi masih 1. Kita rasakan dulu nih hentakan-hentakan awal biar di pengendara nanti nyaman gitu, soft tapi garang gitu loh guys. Nah, ini stabil, jadi suara motor itu stabil, nggak dedet. Karena 2 tak kadang gitu, di RPM rendah dia kayaknya kayak berebet gitu, kayak berebet. Nah, itu berarti bisa keborosan, bisa keiritan. Tergantung dredetnya kering apa basah. Kalau kering keiritan, kalau basah berarti kebanyakan bensin. Nah, ini pakai gigi 1 ya. Kita pindah gigi 2 dengan kecepatan di antara 30 ya, 30-40 lah, santai kan. Ini gimana? 20 aja deh. Nah, ini enggak berebet, aman berarti. Kita ke gigi 3. Nah, dengan kecepatan 30, 40, 50 ya. Gimana? Waktu ditahan gini, ini kan ditahan, nggak narik posisinya, lagi nge-slow gitu. Nah, lepas gas kayak gimana juga rasanya. Kalau ada ganyul-ganyul ya berarti salah. Nah, ini udah enak. Nah loh, kayak celeng. Nah loh, aduh Pak, di pertigaan itu ya jangan begitu Pak. Mentang-mentang pakai EPU, gua geber pakai RX loh. Aduh, ngising. Oke ya, ini kita jalan di, gigi berapa tadi? Saya lupa. Ntar saya hitung ulang. 1, 2, 3 ya, gigi 3 ya. Nah, kita ke gigi 4 nih. Di kecepatan 40, 50, 60, 70 ya. Sampai 80 boleh. Gimana tarikannya? Ada tredet ya. Kalau ada tredet berarti ada masalah. Ini enggak les. Oke. Gigi 5 cuy. Aduh, nikung. Nah, gigi 5 kita rasakan ada mentoknya nggak di atas. Kalau ditarik di tinggi banget itu ada prewet. Nah, itu minus bahan bakar cuy. Tapi kalau tarikan tinggi itu kayak ketahan, bukan berpet, tapi kayak ketahan, kayak gandul, itu keboros.
Jadi kalau perpet itu keiritan. Kalau udah ditarik kok rasanya gandul gitu, itu keborosan bos. Nah ini saya belum sampai high ya, belum maksimum nih gigi 5-nya. Soalnya jalannya agak bikin panik nih. Orangnya kayak celeng boy, pertigaan mak celeneng, dari gang mak celeneng gitu guys. Jadi ya maklum lah ya, karena biasa jalan di pematang sawah, nggak tengok-tengok gitu. Giliran di aspal mereka kebawa kebiasaan di sawah gitu. 1 tarik, 2 tarik, 3 panjang, 4 panjang, 5 bus, ngeri bos. Lepas, tarik lagi, jangan turun dulu ya. Kita coba ini performa atasnya. Ini 5 tarik, turun nih, 4 oke. Udah mantap ini, nggak ada nego lah pokoknya, jos. Jadi nggak ketahan. Aduh, lupa giginya turun terlalu jauh. Udah enak. Nah, ini pakai knalpot standar bawaan. Yang jadi soal, kalau knalpot standar bawaan itu setiap mau ke top speed itu rasanya kayak ada yang nahan. Kayak ada yang nahan gitu. Efek ngaruh ya psikologi kita. Kuping kita denger knalpot kok kayaknya ngempet. Ini psikologi. Ya ngaruh pikiran kita loh, kok knalpotnya kayak nggak det. Ya padahal ini kan knalpot standar, suaranya kan keredam gitu kan. Beda dong kalau pakai knalpot yang los bro, suaranya itu udah kenceng banget padahal motor masih pelan. Nah ini sering para pengendara itu mengalami situasi psikologi itu. Suges apa yang dia dengar dari knalpot mempengaruhi pikiran bahwa dia itu udah ngebut banget gitu. Apalagi motor yang non speedometer. Jadi suara knalpotnya udah kenceng, maka dia merasa udah ngebut banget. Padahal cuma suara knalpotnya doang yang kenceng, ngebut. Sementara aslinya motornya itu biasa aja gitu. Sehingga dia merasa puas banget, mantep banget. Sementara kalau pakai knalpot standar, iki kok kayaknya ndak ini ya gitu. Karena knalpotnya itu diredam bos. Jadi tarikannya itu kayak ketahan, padahal motornya kenceng gitu. Ya ada beda nggak sih kalau pakai knalpot yang los sama knalpot yang standar gini yang ada peredamnya, dalam arti sekat-sekat dari ini ya, knalpot itu sendiri gitu. Oh beda, jelas beda. Bedanya di mana? Biasanya perbedaannya itu di tenaga bawahnya. Jadi kalau pakai knalpot standar, tenaga bawahnya itu biasanya agak berat bos. Contohnya nanjak. Karena kalau nanjak itu apa ya, putaran mesin tinggi tapi motor pelan karena gigi kecil. Nah otomatis di sini knalpot kerasa beban banget gitu teman-teman. Ini terlalu tinggi. Nah baik bosku, sekarang kita akan cek knalpotnya. Barangkali ada kotoran. Nah ini knalpotnya drebesan ya. Nih drebesan. Ini efek sisa minyak waktu buringnya belum dibenerin bos. Jadi waktu buringnya belum dibenerin, ini kan buringnya kayak gitu kemarin ya. Lihat aja sendiri videonya. Jadi over, banyak bahan bakar yang masuk ke knalpot. Apalagi ada oli samping. Nah otomatis itu tertampung di knalpot. Nah ini motor udah lari banget, saya geber
otomatis minyak-minyak yang terjebak di dalam knalpot itu terdorong keluar. Ya, terdorong keluar. Akhirnya drebesan. Nanti kalau sudah habis yang di dalam itu sembuh. Nah, ini ada bautnya, teman-teman. Nah, ini teman-teman keras banget edan. Iya, Mas. Numpak motor penak iki kaya ngeloni bojo tapi ora senyum. Ya toh, rasane jengkeli. Kok atas ya nalpote. Aku penasaran nih, nalpote kaya empet soalnya. Ini harus saya lepaskan, bosku. Kok kenceng banget ya kan? Ini harus sambil ditarik. Ini sudah bisa diputar-putar. Wis adem jane. Aduh, aku sampai kelumah sit. Aduh, atas mensit. Tarik sit. Nggak kuat sit. Putar lagi sit. Yuk terus. Yuk terus. Aduh. Walah. Orang bisa dicopot cuk. Malah ketinggalan nang jero. Aduh, dancuk. Gujlak. Aku ketempuan sarangan nalpot. Roh. Ini kunci nalpot. Malah pedil. Dancuk tenan nih. Apes. Oke bosku, udah lurus. Kita mau keluarkan sarangan ya cocok. Betul sih. Betul lah. Mana? Ono apa nih tosit? Iki kacet yo. Pantesan. Wah, panjang sekali serangannya. Ini bos, macetnya di sini bos. Jadi kacet ini. Ini kan bekas lagi, tak dodos. Nah, ini pedil loh. Ini kan biasanya gini, diputar seret, dibalik lagi. Karena ini kan masuk ke dalam sini bos. Nah, ini slup sini toh. Yang ngelok kan ujung atas ini. Jadi kan di sini, dan di sini 3. Ya toh. Nah ini polanya diputer, seret, balikkan lagi, seret. Nah tujuannya agar terjadi kelonggaran. Setelah itu ditarik, selondong, ngono kuwi lho. Ya biasanya gampang men. Tapi ini kacet, ana efek kerak ya. Nah, ini cepot. Terus nanti tak belikan yang ori. Iki ya diguak wae lah, wis kadung ini ya. Nanti order sit. Order sarangan original. Harganya piro-piro ya tak tuku nih. Kan tanggung jawab aku. Wong sing medil kayak aku. Tapi ya ora kotor-kotor banget jane ya. Bisa atos ya. Wah, yang namanya apes, bos. Jadi keraknya itu kerak lembut ini nampel. Tak pikir ini do mampet loh. Saya pikir ininya pada mampet. Jadi suaranya itu kayak ngempet ngono kuwi. Makanya aku penasaran, bos. Tak copot gitu. Biasanya yo penak lah. Wis mbuh rasa dipikir wis ngono kuwi lah juk piye. Pasang lagi. Nah, iku sarangannya ya, bos. Tak lanjut ki. Tak lanjut penjelasannya. Masa motor sih, iki mudun sih. Nah, lebih oke. Jadi aku pengennya sarangannya dipendei jadi. Jadi nanti lebih tenaga bawahnya lebih dapat sih. Tapi ya kan Pak iki wong tua bos, standaran. Nah, baik teman-teman, kita lanjutkan penjelasannya. Begini ya. Sederhananya kan dia masuk ke sini bos. Ini ada sekat 1 ya, ini sekat 1. Oke.
kemudian sekat 2 dan sekat 3. Ketemunya begitu. Nah, ini hubungan kosong. Di sini ada pembatas, pembatas, pembatas. Suara knalpot, tekanan ini berarti hanya sampai di sini. Ya, bolongan gedenya itu cuma sampai di sini. Sementara di sini bolongannya tidak lebih dari selubang ini. Oke. Lalu dia menyalurkannya ke sana, bles, ke sini, Bos. Nah, di sini kan ada sekat lagi. Ya, di sini ada sekat. Jadi dari sini suara tekanan gas buang berfokus ke satu titik. Di sini berobos, ngumpul, ya kan? Ngumpul, di sini kan sekat lagi. Dia keluar di lubang itu. Nah, di sini ada pembatasnya, Bos. Tuh. Jadi ini ada batas, ini ada batas, ada batas. Nggak selebar ini terus. Loh, masih kayak gini. Nah, lubangnya itu kecil, Bos. Cuman segede ini. Nah, ini sebesar ini tok. Jadi di sini aja, ini di sini, itu udah dikecilin lagi. Nah, dari sini keluar bubiar. Ntar dikecilin lagi, bubiar. Lah, ini nggak ada bolong. Jadi itu mampet. Drainnya sih. Nah, di sini itu enggak bablas bolong, Bos. Ini ada sekat lagi di sini. Nah, di sekat sini, ini ya. Dia nampungnya di sini. Kan ini udah di luar sekat. Ya kan, di luar sekat. Ini ngumpul di sini, keluar fokus di sini. Nggak bisa bablas ke sini, Bos. Harus keluar sini dulu, baru masuk sini. Nanti keluar. Blong, ngono kuwi. Cara kerja nih. Lah, kemudian ini yang bikin suaranya nggak ngeplong. Nah, ini, Bos. Ini karena di sini udah ketahan. Maka belikan sarangan yang pendek, yang di bawah satu sekat. Ini kan sekat 1, sekat 2, sekat 3. Lah, minimal sekat itu segini, Bos. Ya, minimalnya. Ada batas minimalnya. Jadi panjangnya ini kan harus pegangan di dalam. Kalaupun ada yang lebih pendek, berarti cuma mencotol, nggak ada pegangan di sini. Nah, makin pendek sarangan, makin kencang suaranya, makin panjang, makin redam suaranya. Nah, kalau mau beli sarangan racing contohnya, kan mau yang berapa? Segini, kan berarti dikurangi satu sekat. Intinya gitu. Mau yang panjangnya segini berarti 2 sekat. Udah lebih los. Kan ngono. Mau yang segini, ya ada. Kayak gitu. Nah, karena ini rusak, saya harus inden dulu ya. Kalau ada di Cilongo atau di Aji Barang ya besok tak belikan. Kita pinjem sarangan yang pendek sini, Sit. Oh, main rasanya bedanya piye ngono gue. Nah, perhatikan. Ini kalau sarangan nalpot Racing Egg House dari Altec ya. Karena ada nalpot apa namanya? Yang paket nalpot itu model standar tapi racing. Ada tahu kan? Nalpot standar tapi racing. Apa sih yang membedakan nalpot standar tapi racing dengan nalpot standar pabrik? Satu, perbedaannya adalah nalpot yang standar model racing ya cuma di sini, Bos. Ini. Terus di sini sekat 1 dan 2 itu lebih lebar dibanding dengan originalnya. Cuma itu tok. Bahkan ada yang los sekat di sini. Los sekat 1, 2. Nah, nanti ada sekat di sini tok. Jadi tremosannya di sini los, kayak gitu. Lah kalau sodet itu piye, Mas Bu? Nah, sodet itu membuang sekat-sekat di sini, Bos. Jadi disodet, dibedel, dibuanglah sekat-sekat ini. Nanti di sini dibikin modelnya kendilan, kusanan. Lah kalau ini nalpot standar, kita kasih sarangan punyane racing ya. Yo iki kadung petil sih soalnya nyong pinjem dulu lah. Nah, iki longgar, Bos. Nah, kan ngeblos toh. Saya tak bau deh. Nah, ini nggak apa-apa, Pak, ini tenang saja. Kita nalpotnya aman. Iki loboken guys, soalnya
barang tiruan ya, kan ndak presisi. Set, kita baut. Nah, saiki kita dengarkan suaranya. Bedane piye? Nah, suaranya tidak bisa menyamai suara yang itu, karena itu udah non sekat, sedang ini masih ada sekat, cuma pendek sarangan, tapi beda. Jadi ini di bawah jalan ya suaranya standar, tapi giliran ngebut suaranya duet. Nah ini lebih powerful. Beda ndak? Nih. Nah, ini belajarannya lebih enak, bos. Tarikannya lebih cepat. Lebih lep ngono kuwi, cuma sarangannya doang. Udah. Nah, motor tidak terlalu berisik, tapi tenaganya wis beda banget. Ora percaya? Nah, ini buat nanjak enak, Pak. Soalnya ya istilah torsinya naik, jane yo ora. Lebih respon. Waduh. Enak rasane kayak numpak Erik tenanan iki lho, Bos. Nek mau ki kayak ngempet suarane ngono lho. Aduh. Sik. Saya mau nyobain motor, tapi hari ini kayaknya hari naas deh. Aku nyopot nalpot yo petil. Ini saya mau nyoba motor takut apes, Bos. Saya harus membersihkan pikiran dulu ini dari daster kayak mau. Gara-gara daster iki kotor pikiranku. Sik, aku mbok ora konsentrasi tenan, yakin. Aku nyoba motor banter iki kalau ndak konsen bahaya, Bos. Apalagi lagi nuansa apes. Soalnya bar apes nyopot nalpot ya petil. Pak, mau beliin sarangan pendek opo sing standar wae, Pak? Aneh aku penak sing iki sih suarane. Cara nyong pan jajal Erik King dengan nalpot sarangan pendek. Waduh, lebih ngeng rasane, mantap. Gitu, Bos, larinya ya, Pak. Sudah tak tes, Pak. Saranyong yo lebih penak nganggo nalpot sarangan pendek. Suaranya ya lebih gurih. Kalau pelan suaranya tetap standar, Pak, kalau pelan. Tapi kalau ditarik duet ngono lho, Pak. Penak saranyong kayak gitu. Buat santeng ini ya penak wae. Terus kita coba tanjakan, enak sarangan panjang apa sarangan pendek. Ini gigi satu ya, Pak, ya. Kita pakai dua.
rasa ngacar. Enak Pak, nggak ada beban sama sekali Pak. Ini gigi 2 loh, tidak ada beban sama sekali. Buat nanjaknya. Tapi kalau pakai knalpot standar mungkin harus agak ngacar sedikit. Harus agak ngacar sedikit. Nah, tanjakan itu tanjakan ekstrim Pak di sini gitu loh. Tertinggi ya di sini. Nah, ini tanjakan sedikit ya. Tanjakan sedikit. Kita pakai 2 dari bawah. Tuh. Ini 2, Pak. Nggak pakai ngacar, wending, Pak. Nih. Ini dari diem. Nih, perhatikan. Ini kalau ada netralnya kelihatan, ini 1. Saya 2, Pak. Ya, ini gigi 2. Saya tarik, Pak. Nah Pak, tuh, ini menandakan bahwa performa itu ngisi Pak. Kalau performanya nggak ngisi, di tanjakan angkatan pakai 2 pasti meleboknya parah. Kalau ini cuma terus dapat itu loh Pak. Iya Pak, gitu ngetesnya gampang aja. Kalau motor bertenaga atau tidak, gampangnya kayak gitu. Tapi kalau di tanjakan ditarik ya wes rada hati. Ini tinggal apa? Nunggu sarangan knalpot. Gitu aja sih. Selebihnya sudah Pak. Mesin ini kan masalahnya tenaga nanjaknya nggak ada. Kertasnya di mau tosit. Kertasnya Erik iki. Tanjakan nggak ada tenaga, sudah diatasi ya Pak ya. Kalau pagi susah dihidupkan, besok pagi saya tes ya Pak ya. Kalau panas susah oper gigi. Ini dari tadi saya ndak susah oper gigi Pak. Dari tadi saya ndak susah oper gigi, padahal mesin udah panas banget, udah tak geber-geber ya Pak ya. Motor distandarin Erik King trayek nanjak. Udah Pak, ini udah. Cuman sarangan originalnya belum saya tes nanjaknya piye. Tapi ya aku wis feeling. Kalau sarangan standarnya beda dengan sarangan ini Pak. Nah ini suara knalpotnya segini Pak. Nah ini pedil di saya bertanggung jawab. Saya akan belikan yang original Pak. Oke. Karbonnya wis penak langsam. Terus lampu menyala, jauh, dekat. Kemudian lighting nyala Pak, kanan kiri. Oke. Klakson oke, nyala Pak. Lampu rem nyala Pak. Lampu rem belakang, lampu rem belakangnya nggak nyala Pak. Ini switchnya nggak jalan ya Pak ya. Suaranya udah standar Erik Pak. Erik ya kayak gini. Ini tinggal masang tutup, udah selesai.